Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujianto. Saya di sini sebagai Ketua Kelompok Tani Kopi Organik Sopo Wonosejati dari Kelurahan Bijen, Kecamatan Bijen, Kabupaten Pasuruan. Jadi cerita tentang kenapa di kelompok tani Sopo Wonosejati ini awal mulanya teman-teman petani itu bertani ada yang 20 tahunan yang lalu, termasuk juga salah satunya adalah kakek saya. Dari dulu itu teman-teman petani itu bertani secara asalan, jadi bertanam kopi, panen, hasilnya diambil gitu saja. Tapi setelah tahun 2016 ketika ada desor atau desa organik masuk ke kami, itu teman-teman di petani kopi mulai berpola cara untuk bertani kopinya. Setelah kita dapat pendampingan, dapat arahan, dapat pelatihan, itu mereka bertani secara baik, tentunya dari cara bertanam awal, pemupukan, terus ada juga pendampingan kaitan penyambungan di bibit kopi. Dan sampai sekarang alhamdulillah untuk pertanian kopi masih berjalan lancar. Dan kenapa kok memilih tanaman kopi? Karena tanaman kopi sendiri hasilnya sangat menjanjikan untuk teman-teman petani ketika hasil panen melimpah dan penjualan kopi bisa diterima di kalangan masyarakat umum. Jadi untuk jenis bibit kopi yang ditanam oleh teman-teman petani kopi di Sopo Wonosejati yaitu ada kopi Arabica dan kopi Robusta. Untuk lahan sendiri kita setelah masuk desa organik yang kita kelola secara organik awal ada 24,7 hektar, dan setelah berjalan kurang lebih 4 tahun itu ada beberapa teman-teman petani yang di luar non-organik bergabung, dan sampai sekarang lahan yang dikelola oleh kelompok tani Sopo Wonosejati untuk pengolahan kopi organik yaitu seluas 30,1 hektar. Hasil panen sendiri di kelompok tani kopi Sopo Wonosejati yaitu dijadikan sebuah produk yang sampai saat ini produk itu kita beri nama yaitu kopi Bonjawi. Dan untuk penjualan atau pemasaran produk kopi Bonjawi ini di lokal, di internasional juga sudah banyak. Jadi kalau di lokal kita biasanya masuk di kafe-kafe baik di Malang, di Surabaya, di Jakarta, di Bogor, Bandung, dan banyak juga yang ada di Kalimantan atau di Sumatera. Kalau untuk ke luar negeri sementara kita pernah untuk menjual produk kita sampai masuk ke Jepang. Untuk budidaya kopi organik sendiri memang sih tidak semudah yang dibayangkan teman-teman. Jadi memang ada tantangan-tantangan, terutama kaitan dengan hama, karena lokasi kita, lokasi kebun dari kelompok tani Sopo Wonosejati ini ada di kawasan hutan, makanya banyak hama-hama tanaman kopi yang memang perlu segera untuk ditindaklanjuti atau dihilangkan. Dan untuk
cara kita penanggulangan, alhamdulillah selama ini kita mendapat binaan atau pendampingan dari Balai BPPT Jombang kaitan dengan pembuatan mikroorganisme lokal untuk pengurangan hama atau pembasmian hama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Jamali dari kelompok tani Sobowono Sejati yang membudidayakan yaitu kopi robusta. Awalnya kita budidaya kopi organik. Itu sebelumnya ya kita nggak tahu kopi itu masih apa ya masih istilah pengelolaan itu belum sempurna. Setelah kita membudidayakan kopi organik, setelah itu kita ikuti tatanan dan aturan, yaitu saran-saran dari petugas dari Balai. Mulai pembelajaran sekolahan kita terapkan, ternyata dari hasil sekolah-sekolah atau ilmu yang diberikan kepada kita sebagai petani itu sangat-sangat berguna dan berhasil. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Balai, bimbingannya yang seperti itu dan sangat berguna atau menguntungkan kepada kita semua. Terima kasih kami dari petugas Balai Besar Perbenihan dan Profesi Tanaman Perkebunan Surabaya dalam pelaksanaan pembinaan kepada kelompok tani Sobowono Sejati. Ini adalah salah satu kelompok tani organik yang dibina oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Untuk pembinaan yang sudah dilakukan oleh BPPTP Surabaya adalah pembinaan mulai dari hulu, yaitu budidaya tanaman kopi, sampai ke hilir. Hilir itu artinya sampai ke pengolahan dan hasil akhir. Hasil akhirnya salah satunya seperti ini. Sampai malah ke kemasannya juga dibina oleh BPPTP Surabaya. Di pembinaan tersebut tidak hanya di hulu saja, artinya mulai dari pembibitan, pembenihan, sampai panen dan pasca panen. Di budidaya sendiri sebetulnya sangat terkait dengan yang banyak merusak tanaman, yaitu organisme pengganggu tanaman atau pengganggu tumbuhan. Jadi kami dari PUPT Balai Besar ini yang membina kelompok tani di sini, dari budidayanya termasuk pengendalian OTT-nya seperti itu. Dari hasil pembinaan kami, alhamdulillah salah satunya yang sudah ada di sini adalah kelompok tani Sobowono Sejati. Hasilnya sudah kita tahu bahwa kelompok tani Sobowono Sejati merupakan kelompok tani desa organik yang sudah banyak mendapatkan sertifikat penghargaan baik dari dalam negeri maupun ada salah satunya dari luar negeri yang sudah mungkin diceritakan oleh Pak Ketua Kelompok Tani Sobowono Sejati sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari petugas BPPTP Surabaya dalam pembinaan desa organik di Kabupaten Pasuruan. Terima kasih.